Selamat pagi, selamat siang, selamat sore pada siapa saja yang nonton acara ini. Ini dari Cianto Atmojo, dari Fakultas Teknik Biologi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kita akan belajar membuat ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Yaitu proses fermentasi dari kulit buah atau bahan organik untuk jadi bahan yang multiguna. Nah, kita tahu, biasanya di dapur, di rumah tangga itu kalau habis masak atau makan buah, kulit biasanya dibuang. Ini juga dibuang. Nah, dampaknya TPA itu 70% itu bahan organik. Nah, bayangkan kalau TPA, tempat pembuangan sampah itu ditutup, itu kita kelaparan. Nah, salah satu solusinya adalah ayo kita buat ekoenzim dari bahan organik sampah dapur kita. Sangat mudah dan berguna. Nah, cara ini dikembangkan oleh seorang peneliti dari Thailand. Bahannya adalah satu gula. Nah, ini apa itu bahan? Bahannya adalah gula. Ini bisa gula Jawa, ya, gula Jawa, atau gula pasir, atau juga mungkin molase. Molase ini adalah sisa pembuatan gula pasir. Kalau gula Jawa harganya di atas 20.000 per kilo, gula pasir sekitar 13-15, kalau molase harganya sekitar 5.000-an. Jadi kalau pakai molase paling murah. Lalu sampah-sampah organik, nah 3 bagian. Nah, ini mungkin kulit kol, atau mungkin sisa daun-daunan kayak daun kelor, kulit buah jeruk, mangga, apel, mungkin juga nanti sisa nanas, sisa buah naga. Lalu ada air, airnya 10 bagian. Airnya bisa air sumur, ya, air hujan, air pump boleh, tapi harus diendapkan selama 1 malam supaya kaporitnya turun. Sekali lagi, bahannya adalah, kalau kita buat ini 100 gram gula, karena kita mau buat skala kecil, ya, bila bisa gula merah, gula pasir, atau molase. Yang paling murah molase. Kemudian sampah organik dari dapur kita atau dari aktivitas kita, mau di rumah makan, di hotel, pasti banyak ininya. Nah, nanti dari sini kita timbang 300 gram. Ini sudah saya timbang 300 gram. Kemudian airnya, ini air sumur 1 liter, ya. Baik, nah kemudian ini semua ini dituang ke mari. Gulanya dituang. Ya. Udah gulanya, kemudian kita campurkan semua itu, ya. Ini kita pakai gula molase karena paling murah, tapi nanti warnanya jadinya coklat. Kulit buahnya dipotong-potong kecil-kecil, ya. Kalau kotor ya dicuci dulu, ya. Ini daun juga. Oh ya, pada buah, kalau buahnya busuk seperti ini jangan digunakan, ya. Jadi kita pakai yang sisa kulit yang masih segar, ya. Nah, ini kulit jeruk. Nah, molase ini sangat tergantung dari bahan bakunya. Ini ada belimbing wuluh, gitu ya. Ada kulit mangga. Nanti diperkecil. Nah, mau di jus juga boleh, dicampur di jus juga boleh.
Ini ada mangga. Nah, biasanya bahan bakunya ini yang bagus minimal 5 campuran ya. Jadi sayur-sayuran gitu ya, ada daun, mungkin ada ini daun-daun apa, kul. Kulit pisang. Sebenarnya tiap kulit ini, tiap bahan baku itu membawa karakter sendiri-sendiri. Jadi itu kita harus terbiasa mengamati. Kulit pisang itu kaya akan mineral, kalium, NPK, sehingga karbohidrat, sehingga bagus untuk bahan baku. Oke, ini sudah. Kemudian jangan sampai penuh, ya, jangan sampai penuh gulanya. Lalu kita tutup, kita beri tempat ruang terbuka untuk udara, sedikit udara. Nah, proses fermentasi ini berjalan dalam kondisi anaerob, jadi tapi harus ada sedikit udara untuk proses pertumbuhan mikrobia alami. Jadi proses ini melakukan proses fermentasi secara alami. Kita tahu setiap bahan organik, setiap bahan itu akan mempunyai mikrobia alami. Ada kamer alami, ada bakteri asam laktat alami. Nah, nanti ini dikocok-kocok, kemudian ditunggu. Selanjutnya kita beri label. Kapan kita buatnya? Kita buat hari ini tanggal 25. Nah, kali fermentasinya 3 bulan, maka nanti akan panen tanggal 25 Desember pas Natal. Nah, ini. Nah, pada mulai hari kedua, ketiga, keempat itu kita harus rajin membuka tutup. Nanti kita rajin membuka tutup, tapi jangan sampai terbuka, cukup sampai mengeluarkan udara aja. Seperti ini contohnya, ini akan ada suara. Nah, ini ada suara, tandanya ini gasnya keluar. Karena proses fermentasi itu menyebabkan pecahnya karbohidrat bahan organik menjadi CO2. Ya. Dan CO2 ini akan menutupi ruangan ini, kalau tidak dibuang nanti akan berlebihan tekanannya dan akan meletus. Nah, setiap 2-3 hari sekali silahkan dibuka untuk mengeluarkan gasnya. Nah, hasilnya nanti seperti ini setelah ini juga. Nah, ini kalau kita gunakan botol, nah ada tampak gelembung udara ini. Ini kalau tidak dilepaskan gasnya nanti dia meletus. Oke teman-teman, nah, tanda sudah berproses adalah kalau ada kehidupan gelembung udara ini. Oke, nah nanti kalau sudah jadi, nah, kita periksa. Ya, kita periksa, misalnya pakai ini, kita periksa. Setelah 3 bulan kita periksa menggunakan pH meter gini ya. Ini kalau sekarang hari ini pH-nya kita ukur. Nah, pH-nya masih sekitar pH 56. pH-nya awal itu buah-buahan karena suaranya agak asam sekitar 56. Nanti setelah 3 bulan kita bisa cek nih contoh yang sudah jadi. Nah, pH-nya berubah menjadi 2 atau 3, 2 dan 3. Itu tandanya
proses fermentasinya berjalan dan ekoenzimnya jadi. Lalu untuk apa? Nah, kalau sudah jadi, kita pisahkan, nanti airnya dipisahkan, nanti airnya bisa, cairannya bisa untuk ngepel lantai, bersihkan laptop, bersihkan motor, bersihkan perabotan, juga bisa untuk membersihkan luka, mengobati luka-luka luar. Bagi yang punya bisul bengkak bisa untuk kompres dan hasilnya cukup menakjubkan. Bagi yang bisulan atau yang luka-luka tadi yang kena pisau atau apa, dalam waktu yang singkat sudah akan kempes atau sudah akan tertutup lukanya. Dan yang penting lagi adalah ekoenzim ini, cairan ini bisa mengurangi radikal bebas di udara karena dia bisa menyerap udara sekitarnya. Jadi galon ini Anda bisa masuk, tanda dia ngempes, tanda dia menyerap udara di sekitarnya. Oke, ini adalah produk-produk ekoenzim yang lain. Jadi demikian teman-teman ya. Kita peduli terhadap lingkungan hidup kita yang semakin nggak karuan rasanya, panas, dingin nggak jelas, hujan nggak jelas, itu gara-gara diantara adalah sampah-sampah yang kita buang seenaknya, menyebabkan menghasilkan aneka macam gas yang merusak ozon di atmosfer sehingga mengganggu iklim, mengganggu proses yang terjadi di udara. Nah, dengan dibuat ekoenzim dengan bahan baku yang mudah tadi, dengan cara yang sangat mudah, hanya tinggal mencampur gula atau gula satu bagian, 3 bagian bahan organik, ya 10 bagian air, tampung di toples, tunggu 3 bulan, ya jangan lupa tiap 2 hari dibuka toplesnya untuk mengeluarkan gasnya biar nggak meletus. Setelah 3 bulan kita ukur pakai pH tester, pakai pH ini ya, kertas pH. Kalau pH-nya sudah 2 atau 3 itu sudah jadi bagus dan siap digunakan untuk aneka keperluan. Saya sendiri menggunakan untuk obat kumur, cuci muka ya. Kalau habis berpergian naik motor, tangannya dibasuh pakai ekoenzim. Cukup 1 mili dalam 1 liter sudah membersihkan kita semua. Juga untuk pupuk 1 mili dalam 1 liter. Obat kumur 1 mili 1 liter sudah bisa kumur. Untuk obat pel lantai 1 tutup botol untuk 1 ember. Untuk mencuci pakaian juga bisa. Demikian ya. Semoga bermanfaat. Ayo kita manfaatkan sampah dapur kita menjadi produk yang berguna yang bisa mengurangi pencemaran, mengurangi perubahan iklim, dan mengurangi pengeluaran kita karena kita membuat produk yang berguna untuk keperluan rumah tangga juga. Salam ekoenzim, salam Laudato Si, nikmati nyaman hidup di bumi ini karena kita tidak berbangku tangan. Terima kasih, selamat mencoba.